dengan hero-hero yang terbilang cukup tipis ya. Itu bakal jadi target terus-terusan oleh Joy-nya. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana dari EVO sendiri dengan pick yang sudah mereka bakal jalankan sekarang ini. Mereka kalau bisa pegang buat di early-nya ini akan bagus untuk mereka. Karena mau gak mau, dengan adanya Selena bersama dengan Novaria, early game potential bisa dipegang oleh Bigetron. Oke, dan seperti apa nantinya? Apakah tren positif masih kembali bisa dibawakan oleh EVO's Glory? Ataukah Bigetron Alpha masih menjadi mimpi buruk untuk mereka? Yap, leg yang pertama mereka diberikan mimpi buruk 2-0. Tapi sekarang kita berada di leg yang kedua. Pembuka dari leg yang kedua pula. Di game yang pertama antara EVO's Glory dan juga Bigetron Alpha. Are you ready? Belum ada suaranya. Kita berikan FPL Arena. Are you ready? Yo wes, kalau begitu sekali lagi FPL Arena. Mana suaranya? Malam minggu nih, harus semangat. Yap, ini malam minggu bukan malam bantu. Aku, tapi Ki kayaknya harus butuh bantuan dulu deh. Ini mulai dikejar-kejar karena balik lagi. Yang tadi udah sempat kita bahas juga Om. Ini cukup tipis gitu loh dari dynamic duo di arah mid-nya. Ya, apalagi memang bisa di pressure ya tadi. Melihat bagaimana rotation dispersion yang kalau memang bisa mengenai pemain-pemain tersebut ya itu adalah hero yang cukup tipis juga. Ya. Dan ini juga sebagai jawaban map terang benderang agar Luoy-nya tidak leluasa untuk bisa melakukan pelandasan diri ya kan. Betul, untuk meletakkan abyssal trap dimanapun yang sekiranya ya bisa menjadi tempat landing dia nanti. Ya, ini kayak udah disiapkan ya sepertinya ya dengan adanya Selena. Plus juga dari Novaria. Oke. Tapi kita masih melihat Dreams masih mencoba melakukan sedikit screening terhadap Super Ken dan debut pick untuk Ki dengan Selenanya. Oke, ada debut memang ya buat Selena. Berarti di sini adalah perdana untuk membawakan Selena dan juga si Novaria. Ini untuk Bigetron Alpha dan bagian bawah tadi debut pick untuk Anavel. Yap, karena kita ngelihat juga untuk Anavel lebih ke arah fighter ya. Fighter ya. Dari kemarin juga untuk ke arah tank junglernya. Walaupun kita pernah ngelihat gimana Nea ini juga punya power di Assassin. Betul, kemarin bahkan ada Nolan kan yang dibawakan oleh dia. Bahkan waktu di SBS dia kan bawa Fanny juga ya, wow banget. Sama Legend loh. Di Boss Legend kan waktu itu. Betul. Masih bareng. Ini Ki benar-benar bertamu ya. Bersilaturahmi dari ke situ. Memberikan waktu yang cukup banyak untuk rekannya. Fredrin memiliki satu kesempatan yang sangat-sangat besar. Sementara untuk Anavelnya mulai bergerak untuk bisa menghabiskan lagi pergerakan ke arah Ki. Tapi Ki-nya berhasil dimabui dan first blood-nya berhasil didapatkan pula. Tapi untuk sekarang Vengeance yang udah diaktifkan pula oleh Sorizo mengganggu beberapa player milikin oleh EVO's Glory. Dan Flavinya masih bisa flicker ke tempat yang berbeda. Dreams diajar habis-habisan dan Dreams menjadi korban pula. Oke. Satu buah keuntungan yang bisa diambil pula dari Bigetron Alpha untuk bisa menumbangkan Dreams-nya. Dan bahkan Talent Prediction kita melihat kali ini Mirko dan Papulung sehati sepertinya ya. Yap. Ya, tapi masih dengan 4-2 ya. 4-2 berarti. Oke. Dan sejauh ini juga Fluffy masih berusaha untuk menjauhkan pemain lawan. Yap, dan nama Vendornya bagus banget loh. Tapi follow up damage yang dihasilkan masih belum cukup untuk bisa langsung menghilangkan pergerakan dari Super Ken. Dan juga Sorizo-nya berani banget ditembak di area belakang. Moreno on point, tapi barusan final slash yang dikeluarkan pula. Sorizo masih dikejar bisa-bisa. Bahkan untuk kali ini Anavel tidak mau melanjutkan lagi, ditembak lagi. Wah ini Moreno aimnya ngeri tapi Brans. Hei, Brans dari depan berbeda, tapi untungnya ada satu lagi abyssal trap yang dikeluarkan. Terinjaklah sudah Brans mengambil resiko tersebut. Itu Purify juga sih ya. Kalau nggak kena Purify sih selesai itu dia bisa kena Garot ya kan. Bisa ditabrak langsung tadi oleh Ki. Dan ya sejauh ini kita melihat bagaimana Brans juga bermain dengan cukup agresif untuk di area bawah. Dan topnya ini untuk mengganggu atau memulangkan Fluffy sebenarnya cukup berat ya kalau hanya mengandalkan Arlott. Karena Viraga Armornya bakal harus di all in terlebih dahulu. Dan tadi juga sebetulnya ada upaya dari Fluffy buat langsung flicker ya. Tapi ya terlalu jauh juga. Sedangkan kita bisa melihat bagaimana Super Ken. Ini betul-betul nempelin siapapun yang ada. Lihat sisinya, damage-nya juga ngerasa banget ke arah tubuh dari Dreams. Iya, dan ini dia kekuatan dari Fredrin sendiri. Lagi-lagi. Lagi dan lagi ya, Moreno cepet juga.
Astral Sphere yang connect. Waduh, dan sekarang terkenalah sudah ke dalam tubuh dari Kari. Akankah Bransa bisa selamat? Karena sekarang ada Blazing Duel yang dimana dimiliki oleh Eman. Masuk langsung ke dalam baris pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Glory. Selesai tadi 2 player. Wah, betul-betul preman ya. Double kill diamankan menjadi modal awal untuk Bigetron Alpha. Bisa mendapatkan snowball effect-nya, Om. Yap, dan permainan agresif juga dipertunjukkan oleh Super Ken dengan memaksimalkan potensi Fredrin sendiri. Ini Cloudcon ya juga mau nggak mau loh harus mempertahankan karena satu area dari outer turret yang ada di bagian bawah. Sementara Anavel itu pada berbeda, Sorizo berhasil diamankan. Oke, Sorizo ditukar dengan adanya Turtle yang bisa diamankan pula di tangan dari Super Ken. Yap. Tapi ya, di awal 5 menit pertama ini Bigetron Alpha mereka betul-betul ngelock banget pergerakan dari Brands. Ya, karena mereka tahu juga di sini untuk bisa menumbangkan Super Ken yang paling dekat, yang paling memungkinkan adalah bagaimana burst dari Brands. Sehingga Brands jangan dikasih kesempatan untuk bisa mengumpulkan item. Namun dari EVOS Glory sendiri mereka berusaha untuk membalaskan. Mereka tahu mereka juga tidak bisa untuk kontes di turtle-nya. Waduh, Ki-nya dikeroyok lagi dan 1 point kill didapatkan oleh Brands. Setidaknya ini menjadi satu hal yang bisa dia ambil ya. Lewat 1 point dead yang tadi didapatkan. Nah itu dia kan tipis ya makanya. Jadi bisa langsung di commit juga. Dan kembali Moreno aimnya ngeri-ngeri loh nih dari Iya. tadi. Ya kalau ada hit rate yang aset hit rate tuh ya. Yap, Ini kalau- masih persentasenya tinggi tuh. Kalau yang ini tuh lebih ke targeting ke Yep. hero ya, bukan untuk open map. Biasanya kan Oke, di buat- bagian bawah Anavel yang langsung dikejar aja oleh Super Ken. Tapi Anavel masih berhasil pergi balan Super Ken-nya. Tergocek kali ini ditinggalkan sendirian dengan kenangan yang penuh. Akan hal yang menyakitkan di area tersebut. Oke. Dan sepertinya pun Super Ken, wow. Udah harus lebih berhati-hati lagi. Karena Waduh. ingat di situ ada Fluffy Iya. yang bisa membakar hero-hero. Nah ini 50% dari 50. 22 tembakan 11 kena tuh. Iya, berarti kalau memang nggak ada Makasih ya. targetnya dia bakal buka rumput Nah, nanti. jadi ya kan? 4783. Karena tadi habis cek rumput tadi. Iya, Ya. nggak kena barusan tadi kan. Betul, karena takutnya di dalam rumput itu isinya loyi. Keren juga nih ya. Ini Betul. asetnya berjalan terus-terusan real time gitu. Jadi 45. Ih keren banget sih, keren Nggak banget. kena terus sampai minus ntar. Enggak dong. Tapi di bagian bawah Sorizo sendirian dikeroyok oleh 2 orang yang dimiliki oleh EVOS Glory. Di atas ada 2 player pula. Sorizo masih sehat walafiat ya. Sehat walafiat ya, dia cukup ya kuat juga kan. Kita tahu Sorizo dengan tipikal hero durability tinggi kan. Yang seringkali juga dibawakan di era XP. Asal Yap. Eko. Sementara sekarang di area turtle-nya Super Ken berhasil langsung diamankan dengan sangat cepat. Fluffy kembali membuat pagar agar tidak ada yang lewat dengan satu last sanity. Dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula. Tapi Blazing Duel barusan masuk dengan satu sprint yang diaktifkan oleh Eman. Wow, ini pelan-pelan juga EVOS Glory berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan. Ini. Wow. Dan Fluffy untungnya masih di luar jangkauan dari Vengeance yang dimiliki oleh Sorizo loh. Kalau tidak, tapi Anavelnya andai memaksakan tapi malah bertemu dengan Sorizo. Ya, ternyata masih ada Sorizo di belakang juga, namun di tempat yang berbeda. Brands berhasil untuk mendapatkan top turretnya. Jadi masih ada keunggulan untuk bisa menyamakan kedudukan tadi. Yap, dan Cloudcon mukbang lele. Pecel lele emang enak sih sebenarnya. Iya, lele goreng, lele rebus, lele apapun itu. Aha, Dan Lelena barusan tadi. betul. Tapi ya dari Dreams, ada retribution ternyata ya. Berhasil untuk mendapatkan satu pencurian terhadap purple buff. Oke, dan Joy bakal sedikit tertahan mungkin ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana tim fight yang sudah diinisiasikan juga oleh EVOS Glory, mereka punya chance sebenarnya. Mereka secara kalau untuk tim fight, mereka punya Xbox, mereka punya api nanti untuk bisa menyerang di bagian depan. Untuk menahan damage dan bahkan mencicil ini buat megagin Super Ken-nya. Super Ken sih udah harus ditarget dari tadi kan harusnya. Ini udah kelihatan juga. Dan bahkan di saat kontes, tapi Anavel Oke, Anavel sendirian. Akankah Anavel bisa membalaskan keadaan? Karena untuk sekarang Anavel pergi lagi ke arah yang berbeda. Oke, ini kita tahu bagaimana Arlott juga ini adalah musuh bebuyutannya para assassin ya. Betul. Karena bisa tiba-tiba ya, Arlott punya damage yang mumpuni banget ya kan. Ya. Apalagi dengan build yang tadi dibuat oleh Sorizo, dia punya satu Fury Hammer. Jadi memang ada sedikit boost untuk bisa memberikan efek penetration physical. Oke, tapi ternyata yang ditugaskan untuk bisa menjalankan lane atas sih itu tetap Anavel. Sembari juga farming ya dalam keadaan yang masih tertinggal kali ini dari EVOS Glory. Iya, dari EVOS-nya juga mereka masih berdansa dulu ini untuk mencari tahu di mana posisi lawan. Dan lagi-lagi Abyssal Arrow yang hanya untuk membuka posisi dari EVOS Glory. Tapi entah kenapa kalau ada Abyssal Arrow dilempar, semakin kita di belakang, semakin nempel tuh Lele. Kayak ada ini ya, ada magnet tersendiri ya untuk mendekat ya. Kenapa kita padahal udah di belakang banget tapi tetap kena.
Oke, sekarang menuju ke arah Waduh. ada Final Flash. Tapi itu adalah Fluffy loh. Fluffy dengan satu lasesan itu udah dikeluarkan pula. Sementara sekarang pergerakan dimiliki oleh Sorizo, dia maju ke bagian depan, akankah satu hal lagi lewat belakang Moreno. Berhasil menembakkan satu Astral Spear yang begitu baik. Tapi Anavel akankah berani maju ke bagian depan karena ada Sorizo yang mendekati dirinya. Membuat sebuah barricade agar tidak bisa didekati. Wow, lagi. Waduh, Anavel dikejar bisa-bisa loh Anavel. Selesai, Vengeance on point. Wow, Vengeance on point dengan following up damage dari satu buah Blazing Duet. Dan bahkan Moreno sebagai eksekutor kembali dengan Astral Spear yang ditembakkan. Banyak banget keuntungan yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha karena pada akhirnya Lordnya pun jatuh ke tangan mereka. Yap, dan kehadiran Sorizo di sini dengan Arlot yang dibawakan oleh dia juga tadi berhasil untuk melakukan zoning. Final Slash yang membuat positioning dari Anavel berubah dan bahkan kerjasama dia juga kan. Di belakangnya ada si Eman yang langsung masuk aja dia. Waduh. Dan ini adalah jawaban kenapa priority first pick ke arah Arlot. Dengan performa yang luar biasa. Ya, dan lihat kita bisa tahu bagaimana cara Sorizo tadi untuk berani banget dia maju ke depan. Udah langsung dengan Final Slash ya. Karena siapapun yang nanti terkena Final Slash-nya atau mungkin terkena dengan Dauntless Strike-nya, akan ada efek Vengeance berikutnya. Dia akan jauh lebih dekat dan menempel ke hero lawan. Tapi sekarang Super Ken udah punya Oracle juga nih sebagai sales Oracle, gimana Yap, Om? ini saya suka banget ya karena yang salah satu pembeli Oracle terbaik sebenarnya adalah Super Ken. Dia cukup respect, dia kalau pakai barat bahkan first item. Oracle langsung ya. Waduh, Anavela numpang lewat dan gagal seperti untuk bisa balik ke area dari rekan-rekannya. Wow, ini temponya udah semakin tinggi lagi. Betul. Bigetron Alpha udah makin super ofensif dengan keadaan yang unggul. Plus teror-teror dari Moreno dan Ki ini ngeri banget. Ya, dan ini salah satu winning condition kan di mana ya? Ah, kena lagi kan ke Cloudcon tuh. Kan paling belakang Final kan? Slash. Wuhui. Tapi barusan emang pendantnya connect ke arah beberapa player. Hanya saja ada satu Blazing Duet yang malah memberikan sebuah efek backup pada begitu baik. Dan juga sekarang Fluffy-nya dikejar bisa-bisa di area atas kah? Tidak, Sorizo tidak mau melanjutkan. Semakin di belakang semakin dikekang itu dia. Ya, semakin kena juga 2 kali Cloudcon berturut-turut terkena dengan Abyssal Arrow dari Ki-nya. Dan sekarang super duper galak banget dari Bigetron Alpha. Ya, dan lihat Eman, item yang di build selanjutnya, Athena Shield ya. Waduh, Final Slash-nya keluar kembali. Bahkan untuk sekarang Anavelnya memberanikan diri keluar dari kandang tapi tidak bisa. Coba lihat Fluffy, terkapar. Padahal robot juga loh skinnya. Bener, gak salah. Dia juga emang robot kan, Iya. Xbox ini. Cuman untuk kali ini 3 base turret yang tersisa dari EVOS Glory. Mereka udah dikandangin banget karena lihat mau maju sedikit itu ada jebakan-jebakan trap-trap ini loh. Nah tuh dilempar kan lele-nya tuh Teh. Aduh. The Final Slash-nya connect ke arah 2 player. Sementara Branch-nya tidak bisa kabur dan Branch-nya berhasil dibuat habis. Cloudcon-nya menjadi korban lewat Abyssal Arrow begitu baik. Tapi pada berbeda, Anavel kembali menjadi korban pula. Di mana Eman begitu menyakitkan damage yang bisa dikombinasikan bersama dengan Super Ken. Fluffy sendirian. Wow, ini hampir terwipe out Fluffy. Hanya menyisakan dirinya sendiri dan satu wave di tengah bakal dikawal. Ya, itu stun demi stun yang memang kena semuanya ke pemain-pemain EVOS Glory dan nggak bisa ditahan sama Oh, ini sekali. NK? Akankah menjadi sebuah endgame untuk Bigetron Alpha? Masih ada Last Insanity, masih ada Dreams yang berhasil untuk bisa menghilangkan wave minion tersebut. Yap, karena masih ada base turret juga ya di atas dan di bawah. Hanya mengandalkan satu wave di arah tengah masih belum cukup. Dan juga pemain-pemain dari EVOS Glory sudah spawn kembali untuk bisa melakukan defensif. Tapi Bigetron Alpha harusnya akan bisa membawa Lord ini menjadi milik mereka. Anavel tapi meskipun dalam under pressure ya, levelnya dia ini masih cukup terjaga dan bahkan bisa ada di atas dari Super Ken. Tapi secara objektif sekarang, Super Ken dengan Fredrin yang selalu bisa masuk dan memberikan efek taunting dia. Dan ini yang sangat susah untuk bisa ditahan sekarang. Dari EVOS Glory mereka memang bisa menjadi badan di depan. Tapi kalau kena satu efek stun saja dari Abyssal Arrow, ini akan mudah untuk bisa langsung mempick up satu hero. Yap, dan juga Lui dari Cloudcon ini seperti dipegangin. Dia nggak bisa leluasa untuk bisa melakukan teleportasi. Dia nggak bisa leluasa juga untuk bisa bersembunyi. Ya, dan ada Sorizo. Ini Final Slash yang selalu on points dari tadi. Oke, ditembak lagi dari kejauhan tapi tidak kena dan Lordnya bergerak ke area tengah. Anavel sudah akan recall dan siap untuk membantu rekan-rekannya di dalam area pertempuran dan berasa sudah memiliki satu WON. Tapi Super Ken-nya masih sangat-sangat tebal. Ada Abyssal Arrow yang gak connect ke arah siapapun. Yap, dan ternyata base turretnya juga masih bisa dipertahankan. Tapi Bigetron Alpha mereka tidak gentar. Cloudcon mendapatkan damage yang sangat besar masuk ke dalam tubuhnya.
Dreams menjadi orang terdepan untuk bisa menghalau seluruh efek sisi yang bisa dihasilkan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Big Tom Alpha. Tapi Abyssal Arrow-nya connect ke dalam tubuh dari Brans itu sendiri. Dan juga Eman sempat-sempatnya nyicil ditembak lagi oleh Moreno. Berhasil mendapatkan Dreams. Bahkan untuk sekarang Anavelnya masih berjuang dan berhasil mendapatkan pula ke arah dari Eman itu sendiri. Dan shutdown 3 player dari Big Tom Alpha tumbang. Begitu juga dari EVOS Glory. Yap, 3 tukar 3. Tapi base turret yang dari tadi dipertahankan oleh EVOS Glory sekarang sudah mulai rontok. 3-3 dan ya jelas ini masih advantage untuk Bigetron Alpha karena mereka berhasil untuk mendapatkan base turret. Dan EVOS mereka belum bisa keluar dari positioning mereka, di mana kita tahu ini sebenarnya adalah good winning condition untuk Bigetron Alpha. Oke, dan ternyata satu buah purple buff-nya berhasil untuk tercuri di tangan Moreno. Dan kembali kali ini ada satu buah diversion, mengecek area rumputan, mencoba untuk maju lagi. Tapi lagi-lagi Abyssal Trap menggagalkan semuanya. Gak cukup Abyssal Trap, sekarang ada satu Astral Echo lagi. Dan tapi ini ya pergerakan dengan diversion yang bakal dipakai oleh EVOS ini semuanya terbaca berkat Abyssal Trap. Mau mendarat di mana kelihatan kan? Tadi mau coba cek rumput aja dari Dreams-nya udah ada trap, akhirnya ketahuan juga kan. Jadi penggunaan dari Loi yang masih belum maksimal karena memang diganggu banget nih antara Novaria dan juga Selenanya. Lihat trapnya tuh langsung cek untuk area rumput yang sering diisi oleh tim lawan. Ini EVOS Glory sampai gumoh makan lele ini. Udah lele, meteor ya kan. Gumoh bang, udah bang, kenyang bang. Karena memang gak udah-udah ini teror dari tadi loh, di spam terus-terusan juga sama key-nya. Iya lo, lele mulu, gurame ada gak bang? Wah. Request. Oh request. Terus akhirnya. Kelas. Nah ini Super Ken udah mulai memancing-mancing untuk keluar dari tempat persembunyiannya ya. Sampai dengan stiker kelas. Sambil menunggu juga ke arah Lord yang akan segera muncul. Masih Lord yang ter-enhance. Tapi setup harusnya akan segera dilakukan oleh Bigetron Alpha sih. Yep. Anavel sekarang udah punya satu winter lagi ya. Oke, dari Anavelnya memang masih bisa untuk menyamakan levelnya ya. Dia masih bisa on par juga. Dan Loi yang berada di area belakang berarti diversion yang akan coba untuk dimainkan oleh EVOS Glory. Tapi untuk kali ini, Fluffy-nya bakal coba untuk dimakan dulu. Wah, Fluffy-nya kehilangan dari Viraga Armor yang dia miliki. Dan Fluffy masih ada immortal dalam tubuhnya. Tapi andai dia sedikit lebih lama lagi di atas Sabuda sekarang. Ada pergerakan tepat di belakang. Hanya saja Dreams pun menghilang dengan sasaran Brans. Sudah mengaktifkan satu WO di dalam tubuhnya. Tapi Brans gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Hanya saja sekarang Sorizo terjebak sendirian. Ada Brans yang siap untuk mengantarkan pula. Tapi Eman di tempat yang berbeda. Brans didapatkan pula oleh Anavel. Akankah ini menjadi satu momen balikan yang bisa didapatkan pula? Tapi masih ada satu winter ranger dan immortal pula di dalam tubuh dari Anavel. Bisakah dia selamat dimakanin lagi oleh Lele? Abyssal Arrow-nya benar-benar dilumat habis. Cepet-cepetnya loh. Recall dulu loh di depan Anavel. Yang memang ini cepet banget ya pergantian dari segi item dari winter ke immortal. Tapi yang itu hanya delaying aja karena maut ada di depan mata. Akhirnya 3 pemain hilang dari EVOS Glory membuat Lord kali ini akan jatuh secara gratis ke tangan Bigetron Alpha. Ya, dan Bigetron Alpha mereka sangat kuat sekali tadi. Meskipun diversion tadi sempat dibuka oleh EVOS Glory. Tapi untuk di area belakangnya, di area depannya, karena Viraga Armor sudah tidak dimiliki oleh Fluffy, gak bisa maju juga. Jadi akhirnya gak bisa dijepit pemain Bigetron Alpha. Dan itu membuka Zorizo, pada akhirnya bisa nabrakin 2 pemain sekaligus. Dia mengganggu 2 tadi. Yep. Dan tadi juga diversion dari Cloud-Kunnya tepat di belakang Super Ken ya. Jadi target yang nggak bisa langsung di instant burst juga kan. Iya, dan kepegang kan akhirnya buat si Dreams juga. Yep. Dan ini akan menjadi salah satu defense bagi EVOS Glory, mau gak mau. Oke. Sementara Super Ken tadi menjadi orang terdepan. Astral Echo, ada satu lagi Final Slash. Tapi Super Ken-nya berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Anavelnya mencoba untuk bisa masuk dan juga menghilangkan karena beberapa player. Hanya saja sekarang Anavel sudah punya satu winter kembali. Dan EVOS Glory masih bisa mempertahankan pace-nya. Yap, satu buah ammo Vendad yang membuat dari Super Ken tidak bisa kembali bertahan lebih lama. Dengan adanya bala bantuan dari Lord belum cukup untuk bisa menembus lini pertahanan dari EVOS Glory. Tapi semakin lama seperti ini seharusnya kerugian jelas untuk Bigetron Alpha. Oke, tapi Eman-nya balik ke area belakang. Akankah Eman berhasil didapatkan sekarang? Coba lihat Eman-nya pasti berhasil selamat. Eman sangat sulit untuk bisa diamakan untuk kali. Tapi Eman masih ada WOM. Tapi ada satu efek ledakan di dalam tubuhnya. Bahkan untuk sekarang sepertinya Bran sudah siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Sorizo. Tapi Sorizo masih punya satu flicker. Fluffy masih bisa maju ke bagian depan. Moreno bisakah dimakan oleh Fluffy? Karena immortal di dalam tubuhnya pun udah hilang pula. Oke.
cukup panjang tapi Waduh. minion menjadi PR buat EVOS Glory. Ya, tapi sepanjang itu juga bagaimana EVOS Glory akhirnya bisa mengejar ketertinggalan gold mereka. Tapi memang ini sudah masuk ke dalam late game, jadi segala keputusan yang bakal diambil oleh kedua tim ini akan punya pengaruh yang besar. Terutama untuk inisiasi, untuk team fight. Oke, tapi ini susah banget buat ditebus. Tapi Eman, itu Eman loh. wah itu dia udah kaget kan. Ada diversion tiba-tiba, dia balik lagi, dia balikin damage-nya loh. Iya, tuh nice decision making juga tadi Uh-huh. dari Eman sebenarnya. Tapi untuk team fight yang seperti ini, kita tahu bagaimana EVOS yang tadinya tertekan, ini sudah mulai terlihat cukup lepas, apalagi untuk branch-nya ya. Karena sudah mulai bisa mendeliver damage demi damage-nya, dan Fluffy selaku garda terdepan selama dia masih punya Viraga Armor. Itu, Ini masih strong banget, tapi syaratnya berarti ya Viraga Armor dari Fluffy harus pecah duluan nih. yap. Barusan tuh, kena Abyssal Arrow. Kena lagi Astral Recall-nya, Astral Spear-nya. Kena dua-duanya ya. Capek. Capek itu. Tapi ini Fluffy. Fluffy. Nah, Joko masih ada Viraga Armor lah yang bisa ya memakan damage-damage tersebut. Dan sekarang ini udah menjadi aksi penjagaan ya dari Brass dan juga Cloud9-nya bersama Dreams di sana. Akhirnya bermain bertiga aja terus tuh nempel. Iya, dan juga gold yang sudah mulai bisa dipegang sekarang oleh EVOS. Kalau kita melihat memang goldnya sudah unggul, tapi base turretnya ini masih dipegang oleh Bigetron Alpha. Jadi itu jelas advantage bagi Bigetron Alpha yang sudah mulai melakukan poking terhadap Lord. Ya, apalagi ini udah menginjak menit 20 ya. Oke, kita lihat trapnya ada di tengah satu, di atas satu tuh dia sebelah kiri dari Lord. Mereka mau ke rumput yang mana nih kalau mau pindah? Ini pasti udah ketahuan sih kalau misalkan emang mau tele ke sana. Tapi ya Magic Sentry diaktifkan juga menjadi salah satu bala bantuan untuk bisa mereveal keberadaan pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Fluffy, Waduh, Fluffy-nya masih berhasil pergi dengan satu flicker. Hanya saja sekarang Sorizo mulai maju lagi ke bagian perangan Vengeance dan juga satu Painless tadi yang udah dia keluarkan. Hanya saja Anavel mengejar ke bagian belakang. Tapi masih ada satu Winter dan Ki-nya masih berhasil selamat. Malahan membuat pergerakan dari Anavel menghilang dengan sangat cepat. Tapi masih ada Immortal di dalam tubuhnya akan ke Anavel berhasil langsung diuman habis. Tapi ternyata Anavel menjadi korban yang tersebut. Beberapa pemain dimiliki oleh EVOS Glory, memiliki SP begitu sedikit tapi super cat. Langsung balik arah dibakar dari belakang. Masih ada lagi pergerakan dilakukan oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha. 3 player yang ada di dalam tubuh dari EVOS Glory. Mereka berjuang habis-habisan. Wow. Winter Trajan save the day dari Cloud9. Tembakan yang terprediksi bisa dihindari. Iya, dan ini berarti dari EVOS Glory mereka akan berupaya untuk bisa menahan serangan Bigetron Alpha. Oke, akan keempat player dari Bigetron Alpha mereka bersiap untuk bisa langsung menabrak masuk dan juga mendapatkan kemenangan. Tapi untuk Fluffy-nya masih berhasil untuk mempertahankan area defensif yang dia miliki dan juga sekarang dengan Viraga Armor yang dikonfirm menjadi Last Sanity, dia tidak terlalu bernafsu untuk maju lagi dan lagi. EVOS Glory berhasil mempertahankan pace-nya dan Bigetron Alpha Lord untuk mereka harusnya. Iya, karena tidak ada retribution juga ya yang ready dari Anavel yang lagi tumbang. Tapi ada satu Fluffy. diversion. Oke, Fluffy masih mau lebih loh. Last Sanity akan diledakkan tepat Eman. di depan dari area Lord tersebut. Tapi Lordnya berhasil didapatkan pula oleh Bigetron Alpha. Oke, satu upaya yang ternyata belum berhasil untuk membuat Lordnya jatuh ke tangan dari EVOS Glory. Defensif seperti apa yang akan bisa dilakukan oleh EVOS Glory kali ini karena Lord akan menjadi player ke-6 untuk Bigetron. Ya, terlihat memang cukup sulit untuk Bigetron Alpha bisa menabrak defensif yang sedang dilakukan oleh EVOS Glory karena mereka punya efek sisi yang lumayan besar. Ya. Dengan kehadiran dari Loi dan juga Ruby yang akan menahan agar Super Ken gak bisa kemana-mana. Dan Super Ken menjadi target utama sekarang EVOS Glory. Ya, dan juga siapapun yang mau mendekat, Fluffy siap untuk nge-poke. Betul. Ngasih efek slow-nya juga. Dan sekarang Lord berjalan ke arah tengah, dikawal dengan adanya pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Oke, EVOS di sini harus bersiap karena EVOS ditabrak sepertinya oleh Lord dan juga Bigetron Alpha. Pertempuran tepat berada di depan area base yang dimiliki oleh EVOS Glory dan juga Eman dia masih di bagian belakang dan berbangun tim bisa mendapatkan lagi kemenangan karena base-nya langsung ditembakkan begitu saja. Selesai sudah game yang pertama milik Bigetron Alpha. Oke, Bigetron Alpha mematahkan strategi Luoi yang tidak akhirnya membuat maksimal. Melakukan serangan kejut, map terang benderang kali ini. Dan zoning out dari Sorizo pula yang membuat banyak waktu untuk Eman bisa menjadi eksekutor. Iya, dan ternyata ya jawabannya sudah kita lihat sekarang. Bagaimana untuk bisa mematahkan efek kejut adalah dengan melihat bagaimana mereka mendarat di mana. Dan itulah sebabnya Selena keluar sekarang. Yap. Dengan adanya Selena, Abyssal Trap yang akan bisa memberikan informasi
untuk tim Bigetron Alpha, di mana keberadaan teleportasi dari Loyi. Oke, tapi ini bahkan ya kalau ngelihat dari Bigetron Alpha, kelima pemain mereka ini nggak ada yang terlalu mencolok, semuanya rata. Semuanya terlihat all in dengan performa yang begitu bagus. Yep. Sampai kita juga sulit menentukan siapa yang menjadi player of the game-nya loh. Bener, kayak dari Soriso-nya ya kan, itu Arlott-nya dia dari awal bisa ngeliatin orang dengan Final Slash-nya. Mungkin dari team fight-nya tadi Super Ken yang bisa selalu dengan energy eruption-nya, ini nahan. Pemain-pemain EVOS agak nggak bisa kemana-mana. Dan untuk dua, Romer dan juga Mid yang selalu berduet, bergandengan untuk membuka map. Dan decision making dari Eman tadi. Jadi untuk mendeliver damage selalu ada dan solid team fight. Dan inilah yang membawa Bigetron Alpha untuk bisa mendapatkan kemenangan game yang pertama. Oke. Sebenarnya kalau dengan lawan kayak tadi ya, antara Selena dan juga Novaria, capeknya di hati guys. Iya. Karena ngebatin ibarat diversionnya Loyi jadi sia-sia aja tadi gitu. Gak banyak tadi kita lihat.